Oke, shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya ingin kita belajar tentang satu topik, yaitu tentang menghina Tuhan. Di dalam perspektif Ibrani, menghina Tuhan atau penghinaan terhadap Tuhan dianggap sebagai sebuah tindakan serius, ya, yang melawan kekudusan dan otoritas Allah. Nah, kata menghina dalam bahasa Ibrani memiliki beberapa bentuk dan makna yang menggambarkan sikap yang meremehkan atau tidak menghormati Tuhan. Nah, teman-teman, kita lihat kata yang pertama, kata menghina Tuhan itu kata gadaf, ya. Kata gadaf itu berarti menghujat atau menghina. Kata ini digunakan untuk menggambarkan penghinaan secara langsung terhadap Allah. Misalnya dalam Imamat 24 ayat 11 sampai 16. Kemudian kata basah itu berarti menghina atau meremehkan, digunakan dalam konteks memperlakukan sesuatu yang kudus dengan tidak hormat. Kemudian kata calal yang berarti mencerminkan, yang berarti mencemarkan atau merusak. Nah, kata ini sering digunakan dalam konteks menodai kekudusan nama Tuhan. Kita bisa lihat di Yeskiel 36 ayat 20 dan juga dalam Keluaran 20, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, kita juga bisa lihat ayat-ayat tentang menghina Tuhan dalam Perjanjian Lama, Imamat 24 ayat 11 sampai 16. Anak seorang wanita Israel menghujat nama Tuhan dan dihukum mati dengan dilempari batu. Kemudian Mazmur 74 ayat 18, ingatlah ini, musuh telah mencela Tuhan dan bangsa yang bebal telah menghina namamu. Yesaya 37:23, siapakah yang kamu cela dan hujat terhadap siapa engkau meninggikan suara dan memandang dengan sombong terhadap yang maha kuasa Allah Israel. Kemudian kita bisa lihat dalam Perjanjian Baru, itu Galatia 6 ayat 7 yang paling terkenal, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, saya membaca beberapa postingan dan beberapa komentar di dalam media sosial. Teman-teman, yang pertama, komentar yang ingin saya bahas sebelum nanti saya masuk, kita bisa melihat contoh Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang menghinanya. Nah, kita lihat, teman-teman, ada sebuah pernyataan dari seorang doktor, ya, dia bukan orang Kristen tapi sering menyentil-nyentil juga nah kekristenan. Nah, kita lihat dia berkata, apakah Allah nggak ada pekerjaan sehingga dia membakar wilayah di Altadena di California, ya teman-teman. Harus disadari pernyataannya ini kan dia memang bukan orang Kristen, tapi pernyataannya ini pernyataan yang perlu kita sikapi. Kan dia bilang bahwa apakah Allah nggak punya kerjaan apa? Lalu dia komen di bawah Allah sinting atau Allah gila, seperti itu, ya. Dia tulis di komentarnya. Nah, ini kan pernyataan orang skeptisme modern. Ya, tentunya dia tidak mempercayai keberadaan Allah yang entitasnya adalah roh dalam kedaulatan, dalam his own sovereign. Nah, ini yang harus dipahami. Ini kan pernyataan skeptisme modern terhadap kedaulatan Allah dan bagaimana cara Allah bekerja, menghormati, membela namanya. Dia bilang bahwa apakah Allah nggak ada kerjaan? Ingat bahwa Allahnya kita orang Kristen itu adalah Allah yang worker, seorang pekerja, dan kita harus tahu bahwa pekerjaannya, providensianya Allah, dia itu memelihara seluruh ciptaannya. Nah, ini jadi Allah kita adalah seorang pekerja, dan dari awal kejadian pekerjaannya adalah menciptakan bumi dan segala isinya dan menciptakan manusia yang akhirnya hari ini peradaban ciptaannya, yaitu peradaban ciptaannya manusia yang kemudian menghujat dia sendiri. Jadi Allah diseret ke ranah humanisme, bahwa seolah Allah itu bukan manusia.
Allah itu punya kedaulatan, hak prerogatif. Dia mau lakukan apapun terhadap manusia suka-sukanya dia. Ya gitu. Jadi seringkali kan kita bilang, kok Allah kejam banget. Allah nggak kejam. Semua yang dilakukan manusia itu, semua apa yang dilakukan manusia itu yang dia dapat, apa yang ditabur itu yang dia tuai. Nah, jadi harus dipahami Allah membela kehormatan dirinya. Allah bukan manusia sehingga dia menyesal. Jadi jangan kita mendomestifikasi keberadaan Allah, entitas Allah, lalu menyeretnya ke ranah humanis. Allah harus dipahami entitasnya Allah bukan manusia. He is creator, dia punya hak prerogatif suka-sukanya dia. Iya, dan dia membela kehormatan dan dia membela kekudusannya. Dalam perspektif Kristen yang itu yang harus dipahami dengan baik sehingga kita nggak keliru. Lalu kita bilang Allah nggak punya Allah nggak ada kerjaan. Allah membela diri dan Allah membela kehormatannya dia. Jangan kita lalu termakan oleh pernyataan si dokter ini bahwa Allah nggak ada kerjaan. Ya, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dia bekerja menciptakan langit dan bumi, dan pekerjaannya dia sampai hari ini adalah dia memelihara segala sesuatu dalam konteks providensi, penyediaan bagi umatnya dan lain. Dia mengatur segala season, waktu, musim, cuaca, dan segala macam ciptaannya dia. Dia menyelenggarakan pemeliharaan terhadap seluruh ciptaannya dia. Jadi dia profesor ini, dokter ini kan mencoba untuk mendomestifikasi Tuhan, menyeretnya ke ranah manusia. Ya, jadi ketika dia menyatakan bahwa Allah kok nggak ada kerjaan. Ya, Allah bukan manusia, manusia aja ada kerjaan. Nah, seperti itu. Makan kerjaan, tidur itu pun kerjaan, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi jangan kita akhirnya tertipu oleh filsafat-filsafat bodoh seperti ini. Yang kedua, ada orang Kristen, saya nggak tahu dia Kristen atau tidak, tapi kemudian ada orang yang menimpali bahwa iman itu membutakan rasionalitas. Ini ya, ingat bahwa Allah berkata bahwa mengasihilah Allah dengan segenap akal budi. Ya, budi ini knows ini. Akal budi itu diisi dengan edukasi. Nah, bagaimana orang punya presuposisi pengetahuan akan Allah? Iman dan rasio itu berjalan bersama-sama. Tapi orang Kristen dalam teologi Kristen, Kekristenan tidak bertumpu semata kepada rasio, bertumpu semata kepada rasio ismenya, rasionalisme ismenya yang kita buang. Ya, tapi kita menggunakan rasio dengan segala potensinya. Jadi iman itu berjalan. Bagaimana seseorang mengetahui keberadaan Allah jika akal budi, knows, pikirannya, presuposisinya itu tidak diisi dengan pengetahuan, dengan knowledge about God. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi, dan harus dipahami bahwa rasio itu adalah salah satu yang ditebus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, salah satu hal yang paling ditebus itu adalah rasio manusia supaya kembali berpikir sesuai dengan the pattern of God, ya, pola yang Allah ciptakan. Nah, ini yang iman dalam kekristenan dan rasio itu mereka berjalan, tetapi tidak bertumpu kepada ismi, artinya bahwa semua yang dipikirkan dalam kekristenan itu berpusat kepada pikiran. Nah, ini dia. Bagaimana seseorang mengerti keberadaan Allah itu, di situ ada rasio, logika untuk berpikir di situ. Jadi iman dalam kekristenan dan rasio itu berjalan. Ya, ini yang harus dipahami. Kita disuruh untuk mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita tidak menggunakan rasio kita, akal, logika, rasionalisme, logika kita sama dengan binatang yang cuma punya insting. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Akhirnya apa? Orang menyeret Allah dibawa masuk ke dalam sebuah kotak yang kita sebut ya didomestifikasi atau dikurung dalam sebuah kungkungan, dalam sebuah kotak yang kita sebut adalah humanisme. Ini kan salah. Entitas Allah itu berbeda sama manusia. Ya, the entity of God is a spirit, dan a spirit is a powerful. Roh itu berkuasa lebih daripada material ini. Tubuh kita ini kan material. Nah, itu yang harus dipahami. Allah bukan manusia. Ya, jadi kalau Allah mau buat sesuatu terhadap ciptaannya, itu adalah prerogatifnya dia. Jadi siapa yang dapat membantah Tuhan? Siapa yang dapat melawan Tuhan? Ya, that the man make a pancho with God. Apakah manusia bisa berpanco dengan Tuhan? Nggak bisa. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, mari kita lihat dalam perspektif Alkitab. Dalam perspektif Alkitab kita belajar bahwa ada dua orang dalam Alkitab yang dimention, di-refer oleh Alkitab ini supaya menjadi sebuah peringatan bagi kita supaya kita nggak gegabah, kita nggak sombong. Dan
dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu sudah disampaikan ayat yang ketiga, pasal hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kata menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, yaitu di dalamnya termasuk menghina Tuhan di situ. Nah, kata menghina Tuhan di situ, nah kita harus berhati-hati sekali, teman-teman. Nah, kata menghina Tuhan. Nah, menghina Tuhan itu ada 3 kata di situ. Yang pertama adalah gadaf, menghina, menghujat. Ya, ini kan digunakan untuk menggambarkan penghinaan langsung terhadap Allah. Basah, ya. Basah berarti menghina atau meremehkan di dalam konteks memperlakukan sesuatu yang kudus dengan tidak hormat. Ya, calal berarti mencemarkan atau merusak. Ini digunakan dalam konteks menodai kekudusan Tuhan. Ya, contoh seperti Korah, Datan, dan Abiram. Ya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, kita bisa melihat contoh dalam Alkitab bagaimana penghinaan terhadap Tuhan dan hukumannya. Kita bisa melihat dalam PL bagaimana Daniel pasal 4, 28 sampai 37, Raja Babel Nebukadnezar begitu sombong dan menganggap dirinya lebih daripada Allah, berkata bahwa kekayaannya adalah hasil kekuatan sendiri. Sebagai hukuman, Tuhan membuatnya seperti binatang liar, makan rumput dan kehilangan akal selama 7 tahun sampai dia mengakui keagungan Tuhan. Masih ragu dengan Alkitab? Kalau pernyataan ini kita tidak boleh ragu dengan Alkitab, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki, kalau membawa orang kepada kebenaran. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah Raja Agripa. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23, Herodes Raja Agripa menerima pujian dari rakyatnya yang menyebutnya sebagai suara Allah, bukan suara manusia, karena dia tidak memberi kemuliaan kepada Allah. Malaikat Tuhan menghukumnya dan dia mati dimakan oleh cacing. Pelajaran kita, ketika seseorang merampas kemuliaan Tuhan, hukuman Allah dapat datang secara langsung. Ya, hukum Allah menghukum keangkuhan dan penghinaan terhadap otoritasnya. Jadi konteks yang terjadi di Altadena di California itu kita tidak bisa mempertanyakan kok Allah begitu kejam, sampai dia menghukum manusia. Allah seperti apa yang kejam? Nah, itulah kebodohan manusia yang mencoba untuk membawa Allah masuk dalam sebuah kotak yang namanya humanisme. Ya. Tapi manusia yang sombong, yang menghina Tuhan, dia akan dapat akibat langsung dari Tuhan. Itu fakta Alkitab yang tidak dapat dibantah. Nah, teman-teman, jadi kesombongan itu dihukum oleh Allah. Jadi kesombongan. Jadi jangan coba-coba untuk menghina Tuhan. Nah, jadi Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan selama 7 masa, jadi kayak binatang liar, makan rumput, kehilangan akal selama 7 tahun sampai dia mengakui keagungan Tuhan. Herodes ditampar malaikat, mati. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Main-main sama Tuhan, lu kelar, selesai hidup lu. Ya. Jadi itulah sebabnya maka hukum Tuhan bilang hormatilah nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Termasuk di dalamnya menyebut nama Tuhan, menghina Tuhan. Kata calal berarti mencemarkan atau merusak sesuatu yang digunakan yang menodai kekudusan nama Tuhan. Nah, ini masuk dalam konteks calal, penghinaan nama Tuhan yang di acara Globe satu hari sebelum kebakaran. Kemudian besa berarti menghina atau meremehkan dalam pengertian konstruksi Ibrani, ya. Digunakan dalam konteks memperlakukan sesuatu yang kudus dengan tidak hormat. Kemudian kata gadaf, menghujat atau menghina, digunakan untuk menggambarkan penghinaan langsung kepada Tuhan. Nah, seperti yang dilakukan perempuan itu ketika voting, ya, dia bilang God zero dan lain sebagainya. Dipahami, jadi Allah jangan didomestifikasi dalam sebuah kotak yang kita sebut humanisme. Kok Allah kejam banget? Allah nggak kejam. Apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai. Ya, karena itu Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia keberadaan tentang identitasnya dia, tentang Allah, bagaimana manusia harus menghormati Allah. Sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Teman-teman, jadi ingat, jangan sampai kita menghina Tuhan. Sekali kita menghina Tuhan, maka selesai, sudah kelar hidup lu. Ya, tidak hari ini, tapi besok dan lain sebagainya. Jadi apa yang diperbuat Tuhan, apa yang diperbuat orang, itulah yang juga akan dituainya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.